Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Kita berjumpa lagi dalam renungan malam di Selasa ini. Dan perenungan kita di malam hari ini yaitu dari Kitab Ulangan pasal 19 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Namun sebelum itu mari memohon bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, ya Roh Kudus, Allah yang setia, Bapa yang kekal, kami bersyukur bahwa di malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas kami satu hari lamanya, dari pagi, siang, sore, bahkan hingga pada saat ini. Kami dari kediaman kami masing-masing akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu berkati kami senantiasa ya Tuhan, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, menjadi pribadi yang gemar untuk mencari kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu berkati kami Tuhan, kami siap untuk merenungkan dan juga untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Ulangan pasal 19 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21, firman Tuhan. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik, dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta, dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud, memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita bacakan bersama-sama dari kediaman kita masing-masing. Terpujilah Kristus, haleluya. Nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Perkataan ini pasti sudah sering kita dengarkan. Entah itu kita dengarkan hanya sebagai bahan untuk perbincangan, bahan untuk bercakap-cakap, atau dijadikan sebagai tolak ukur untuk melakukan pengadilan terhadap seseorang yang melakukan kesalahan. Atau biasanya kita sebut dengan membalas dendam. Kalau misalnya ada seseorang yang menyakiti hati kita, lalu dalam hati kita yang sudah dikuasai emosi ini kemudian berkata bahwa apa yang dilakukan orang tersebut terhadap saya, maka harus dilakukan hal yang sama. Karena mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ada banyak sekali orang yang dengan pedenya, dengan bangganya mengatakan perkataan demikian. Mungkin saja untuk terlihat lebih keren lagi, atau karena memang pemikirannya bahwa apa yang dilakukan orang lain terhadap dirinya, itu pula maka yang akan harus dilakukan terhadap orang tersebut. Karena itu adalah bentuk keadilan. Namun, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, hal demikian tentunya untuk saat ini tidaklah lagi relevan bagi kita lakukan. Kalau di zaman dahulu, mungkin saja hal ini memang dilakukan, memang benar-benar nyata.
Karena kalau kehidupan di zaman dahulu kala memang lebih keras daripada kehidupan di zaman sekarang. Karena belum ada yang berani untuk mengutarakan berbagai pendapat-pendapatnya. Tetapi sekarang kita hidup di zaman-zaman atau di masa kita hidup dengan bebas untuk berpendapat. Kita dapat melakukan berbagai hal sesuai keinginan kita, namun tetap ada batasan. Tetap ada aturan, seperti dalam perenungan di pagi hari tadi. Bahwa kita mengetahui ketika manusia sebagai makhluk sosial hidup untuk bersosialisasi, hidup untuk mengusahakan kehidupannya dalam pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya, maka pasti ada aturan yang selalu mengikuti kemanapun kita berada. Dalam pekerjaan, pendidikan, bahkan dalam kehidupan bergereja, kita pun selalu hidup dengan aturan. Namun aturan ini tentu bukan untuk mengekang kita, tetapi dengan aturan yang dibuat tersebut ada tujuannya, yaitu supaya kita dapat hidup dengan tertib, kita dapat hidup menjalankan apa yang Tuhan inginkan bagi kita, yaitu mengusahakan damai sejahtera, seperti tugas dan tanggung jawab kita, seperti panggilan kita sebagai imago Dei, sebagai manusia yang hidup sebagai gambar dan rupa Allah, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengusahakan alam semesta ini. Bukan menjadi penguasa yang berlaku seenaknya, tetapi mengusahakan kesejahteraan bagi dunia. Oleh sebab itu, perenungan firman Tuhan di malam hari ini mau mengingatkan kita, berlakulah adil terhadap semua orang. Jangan karena sesama kita mungkin ada yang berbuat salah, misalnya teman kita ataupun keluarga kita, lantas karena kita ingin menjaga nama baik keluarga ataupun ingin menjaga teman baik kita ini, maka kita membenarkan apa yang ia lakukan. Ketika teman kita ataupun keluarga kita ini berbuat kesalahan, kita pun ikut untuk memberikannya semangat, tetapi semangat yang salah. Kita menyemangatinya, kita membantunya, tetapi kita malah membantu ia untuk larut dalam kejahatan yang ia lakukan. Kita bersaksi dusta, membenarkan apa yang dia lakukan. Apapun kejahatan yang dilakukan tetap kita benarkan. Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat salah untuk kita lakukan. Firman Tuhan mengatakan dalam perenungan di hari ini bahwa jauhilah kejahatan, berlakulah adil kepada semua orang. Janganlah menjadi saksi dusta. Jikalau memang ia melakukan kesalahan, maka hukumlah ia seperti dengan apa yang telah kita sepakati bersama-sama. Tetapi memang benar dia telah melakukan kesalahan. Jangan kita seenaknya saja mengadili seseorang tanpa mendengarkan dulu penyebabnya. Kita lantas mengadili seseorang, bahkan berlaku yang tidak baik, seperti yang tadi, mungkin mata ganti mata, gigi ganti gigi, sampai bahkan kita dapat mencelakai orang tersebut. Bapak Ibu dan Saudaraku, mari kita ingat bahwa jikalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka itu juga berarti bahwa kita pun melakukan kejahatan, karena kita pun berbuat jahat kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga kedamaian, menjaga ketertiban kita sebagai manusia yang hidup dengan sesamanya, manusia yang hidup saling membutuhkan satu sama lainnya, manusia yang hidup dalam kasih, seperti yang Tuhan perintahkan bagi kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu kasihilah Tuhan Allahmu. Dan yang pertama-tama kita harus kasihi adalah mengasihi Tuhan. Lalu kita mengasihi sesama kita. Inilah hukum kasih yang diberikan Tuhan untuk kita jalankan. Mengapa kita harus mengasihi sesama kita? Karena yang pertama, bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka lakukanlah hal yang demikian kepada sesama kita. Dan yang kedua, sesama kita adalah cerminan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, janganlah
kita memperlakukan sesama kita dengan tidak adil. Janganlah kita melakukan kejahatan terhadap sesama kita. Janganlah kita membela sesama kita yang melakukan kejahatan, tetapi tegurlah ia, supaya ia dapat sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah hal yang jahat, hal yang tidak baik, dan ia dapat hidup kembali dalam kasih, hidup kembali mengenal Tuhan Allahnya yang penuh dengan kasih setia. Sebab Allah tidak mengkehendaki manusia yang hidup dalam kejahatan, tetapi Tuhan mau selalu menerima setiap umatnya yang mau datang bertaubat kepada Dia. Tuhan tidak menghukum kita seperti yang perkataan yang tadi, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tuhan tidak semena-mena ketika kita membunuh, lantas Tuhan juga membunuh kita. Tetapi Tuhan yang adalah Allah yang pengasih, mau senantiasa mengajak kita untuk berseru, untuk mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan mengusahakan keadilan, kedamaian, dan kasih. Karena Tuhan adalah Allah yang adil, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, yang mau senantiasa menerima umatnya yang berdosa, asalkan dengan penuh ketulusan mau mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, penting bagi Tuhan supaya kita menempatkan diri kita pada posisi yang mau senantiasa mengasihi sesamanya, yang mau senantiasa mendengarkan teguran, yang menjalankan keadilan dan juga kebaikan. Untuk itu mari kita miliki kesadaran bahwa apa yang jahat yang kita katakan atau kita tuduhkan kepada orang lain dapat juga terjadi bagi diri kita sendiri. Ini adalah suatu teguran supaya kita tidak saling menjelekkan, supaya kita tidak saling menuduh, tetapi kita saling berbuat kasih. Karena itu, berpikirlah berulang kali sebelum kita berniat melakukan kejahatan ataupun menyebarkan kebohongan ataupun menjadi saksi dusta terhadap orang lain, supaya ketika tiba pada suatu masa, kita tiba pada keputusan untuk mengurungkan niat itu dan malah berbuat kasih kepada sesama kita, sebab itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi semangat bagi kita untuk senantiasa mengusahakan keadilan, senantiasa melakukan kebaikan, senantiasa melihat sesama kita sebagai cerminan diri kita sendiri, sehingga apa yang Tuhan kehendaki bagi kita dapat kita lakukan dan kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Kristus melalui perenungan di malam hari ini. Tuhan berkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari berdoa. Bapak, terima kasih bahwa di malam hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang mengajak kami untuk senantiasa melihat sesama kami sebagai cerminan diri kami sendiri, sehingga kami tidak semena-mena melakukan kejahatan. Kami tidak semena-mena untuk melakukan tindakan yang tidak baik kepada sesama kami, tetapi kami mau senantiasa diajak untuk melakukan berbagai kebaikan, mengusahakan keadilan, dan juga membagikan kasih kepada sesama kami. Untuk itu Bapa, kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang adil, Allah yang penuh dengan kasih setia yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Dan untuk itu Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan senantiasa berikan bagi kami, untuk anugerah, untuk berkat pertolongan yang telah kami rasakan. Dan Tuhan, ketika kami beristirahat di malam hari ini, tolong kami Tuhan, supaya kami mampu untuk beristirahat dengan nyenyak, dan kami boleh dimampukan kembali untuk bangun di esok hari, menjalankan aktivitas kami, menjalankan kegiatan kami, dan juga setiap perencanaan demi masa depan kami. Tolong kami Tuhan, berkati kami senantiasa, kehidupan pribadi bahkan berkeluarga kami, dalam pendidikan, pekerjaan, usaha kerja kami, dalam setiap usaha yang kami lakukan, apa yang kami harapkan, apa yang kami doakan dan kami usahakan, tolong kami Tuhan. Semoga semuanya dapat berjalan dengan baik dan juga kami dapat selalu hidup dalam penuh syukur atas apa yang kami miliki, atas apa yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Ini kami Tuhan, ini syukur kami, ini permohonan kami. Demi Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudaraku.
Kiranya melalui perenungan firman Tuhan di malam hari ini kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang mau senantiasa untuk menjadi berkat bagi semua orang dan dapat mengusahakan keadilan dan juga selalu melakukan kebaikan. Tuhan berkati kita sekalian. Selamat beristirahat.